Apabila peta ekonomi kita tidak diperbaharui, maka data-data ekonomi yang ada di dalam peta ekonomi Indonesia ini adalah data yang tidak terkini dan bahkan bisa memberikan jalan yang sesat kepada penggunanya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berkolaborasi membangun peta baru ekonomi Indonesia supaya semua masyarakat Indonesia, semua pemangku kebijakan bisa bersama-sama memperbaharui peta ekonomi kita supaya peta tersebut bisa menjadi kompas pembangunan ekonomi yang benar. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 progresnya sampai per 10 Agustus 2026 jam 12 waktu Indonesia bagian Barat ini saat ini sudah mencapai 91,35% se-Indonesia rata-rata nasional. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa provinsi yang memang sudah pencapaiannya sangat tinggi seperti Bengkulu, Sulawesi Barat, lalu Sumatera Selatan, tapi mungkin memang masih ada provinsi-provinsi yang masih punya PR untuk lebih cepat lagi. Nah, memang biasanya yang cukup berat dan tantangannya cukup besar ada di provinsi-provinsi besar, seperti DKI Jakarta misalnya. Pertama, tantangan yang dihadapi oleh petugas sensus 2026 ini pertama adalah mereka sering mendapatkan penolakan karena mungkin masyarakat menerima informasi yang tidak benar tentang petugas sensus sehingga pada saat mereka datang mereka mengira bahwa sensus ekonomi ini ada kaitannya dengan pajak. Padahal dapat saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan. Jadi kami juga sudah menyampaikan disclaimer di dalam kuesioner kami, baik yang kuesioner digital maupun kuesioner cetak, bahwa sensus ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Dan tentunya semua data individu yang kami terima itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi tentunya saya juga ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan sensus ekonomi ini karena sensus ekonomi ini tentunya tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan data Bapak Ibu, data masyarakat yang masuk ke BPS akan dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Oleh sebab itu, tentunya kami ingin menyampaikan juga para responden atau masyarakat perlu juga mengecek keaslian dari petugas. Nah, keaslian petugas itu ada 3 cirinya. 1, dia pasti memakai rompi yang berwarna hitam. Kemudian kedua, dia pasti mereka dilengkapi dengan ID atau kartu identitas diri, di mana tanda pengenal dari petugas sensus ini selalu dilengkapi oleh QR code yang bisa di-scan oleh masyarakat untuk mengetahui keaslian dari petugas sensus. Dan yang ketiga, pasti mereka juga membawa surat tugas. Jadi masyarakat bisa mengenali keaslian para petugas sensus dengan 3 ciri-ciri. Rompi petugas, name tag, dan ketiga adalah surat tugas. Dan tentunya ada tantangan lagi yang dihadapi oleh para petugas sensus. Adalah pertama, kadang mereka sulit untuk mengakses kawasan-kawasan elit, perusahaan-perusahaan besar, yang mungkin juga karena
penjaga kawasan itu tidak memahami pentingnya dari sensus ekonomi. Tapi jangan khawatir, masyarakat yang ingin betul-betul menjaga kerahasiaan data pribadinya, kami saat ini telah menyediakan link questionnaire yang bisa diisi secara mandiri atau yang kita sebut dengan questionnaire online. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Kedua, apabila Bapak Ibu didatangi oleh petugas sensus kami dan kemudian lebih nyaman untuk mengisi secara mandiri karena supaya petugas sensus tidak mengetahui apa yang diisikan karena Bapak Ibu sangat memperhatikan kerahasiaan jawabannya, maka masyarakat bisa meminta questionnaire online kepada petugas sensus kami. Jadi petugas sensus kami juga telah dilengkapi untuk bisa memberikan questionnaire online yang akan langsung disampaikan kepada Bapak Ibu dan kemudian masyarakat ataupun Bapak Ibu semua bisa mengisinya secara mandiri. Jadi sekali lagi, terutama untuk masyarakat kelas menengah atas yang ingin mengisi secara mandiri, kami menyediakan questionnaire online. Bisa langsung minta kepada petugas sensus kami pada saat masyarakat didatangi oleh petugas sensus kami. Sensus ekonomi ini sebenarnya agenda besar bangsa Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi ini pada dasarnya adalah kebutuhan kita semua dan ini adalah cara negara kita, cara Indonesia untuk memperbaharui peta perekonomiannya. Mengapa ini penting? Karena kita harus mengetahui dan harus memiliki data semua jenis aktivitas ekonomi yang sedang berkembang di negara kita. Dan seperti layaknya sebuah peta Google Map misalnya. Kalau mereka Google Map ini tidak pernah memperbaharui datanya, maka Google Map akan menunjukkan kita ke jalan yang sesat. Karena data-data di dalam peta tersebut tidak pernah diperbaharui. Ini ibarat peta ekonomi kita. Apabila peta ekonomi kita tidak diperbaharui, maka data-data ekonomi yang ada di dalam peta ekonomi Indonesia ini adalah data yang tidak terkini dan bahkan bisa memberikan jalan yang sesat kepada penggunanya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berkolaborasi membangun peta baru ekonomi Indonesia supaya semua masyarakat Indonesia, semua pemangku kebijakan bisa bersama-sama memperbaharui peta ekonomi kita supaya peta tersebut bisa menjadi kompas pembangunan ekonomi yang benar, memberikan arah yang benar, memberikan informasi yang lengkap, memberikan informasi yang akurat sehingga nanti kebijakan yang akan ditelurkan dan digulirkan oleh pemerintah menjadi lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahkan, peta ekonomi Indonesia ini pun nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat sendiri. Masyarakat bisa dengan jelas melihat perkembangan ekonomi Indonesia, bisa melihat peluang-peluang investasi dan peluang usaha, serta bahkan bisa melihat sebaran aktivitas ekonomi Indonesia berdasarkan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi, jadikanlah sensus ekonomi ini nantinya akan menjadi navigasi yang akurat untuk kita semua. Bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita semua. Setiap jawaban adalah satu keping puzzle. Jutaan jawaban akan saling melengkapi, kemudian nanti bisa membentuk gambaran ekonomi Indonesia secara utuh. Apabila masyarakat tidak terdata, maka hilang dari radar kebijakan, hilang dari peta ekonomi Indonesia. Ketika ada satu usaha tidak tercatat keberadaannya, maka potensinya pun tidak akan terlihat di dalam peta. Setiap data akan memberikan makna buat peta.
Setiap data akan berkontribusi untuk pembangunan bangsa ke depan. Data yang lengkap pasti akan menghasilkan keputusan yang tepat. Ayo, sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data kita, masa depan bangsa.